untuk pendidikan ini sebenarnya tidak semuanya harus di sekolah. Nah, bagaimana untuk anak-anak ini setelah dia tamat itu dia bisa berbuat sesuatu. Guru juga harus merubah mindset mereka untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak. Karena anak-anak itu memiliki keterampilan yang luar biasa. Terkait dengan asesmen diagnostik dan kurikulum Merdeka ini kan baru beberapa 2021 2022 kira-kira sekolah mana saja yang ditetui yang sudah mulai bergerak di kurikulum Merdeka dan kira-kira perjalanan mereka seperti apa mungkin bisa di-sharing. Kalau untuk tingkat SMA, kami di SMA itu ada 4 sekolah penggerak. Itu SMA Kristen Petra, SMA Negeri 1, SMA Negeri Ekolo, dan SMA Negeri Manamas. Nah, sekolah ini mendapat perhatian kerjasama dari pemerintah. Setelah kepala sekolah ikut tes dan lulus, mereka masuk dalam program pendampingan selama 3 tahun. Nah, sekolah ini dilatih, dibimbing terus-menerus baik kepala sekolahnya maupun guru-guru dan pengawas. Nah, di situ supaya bisa merubah pola perilaku dari Bapak Ibu guru sendiri. Jadi pembelajaran sekarang itu tidak hanya teori melulu, tapi produk apa yang dihasilkan. Misalnya SMA kan dulu tidak pernah ada praktek untuk apa, dia teori. Hanya kita harap SMK, tapi tidak. Sekarang SMA kaitannya dengan ini profil pelajar Pancasila, ada hasil-hasil yang harus dia hasilkan. Seperti kemarin saya punya SMA Kristen, dia sudah proyek yang dihasilkan dari P5 itu adalah panen ini panen lele. Jadi artinya bahwa anak-anak itu selain teori, mereka juga sudah latih. Ketika dia tamat, dia tidak melanjut kuliah, dia bisa buka usaha dengan piara lele, karena di situ dilatih mulai dari proses perencanaan sampai pada hasil. Kemudian di SMA 1 ada sudah panen membuat minyak kelapa murni, membuat itu perca-perca kain untuk jadi boneka-boneka. Kemudian membuat taman literasi, mereka juga akan buat taman literasi. Kemudian di SMA Manamas, mereka juga sudah panen hasilnya. Mereka manfaatkan pekarangan dengan tanaman pertanian. Di SMA Ekolo juga demikian, tanam jagung, ada tanam kacang-kacangan. Jadi itulah, jadi kegiatannya tidak hanya melulu pengetahuan dan karakter, tetapi bekal yang mereka tamat dari situ apa yang mereka bawa. Ya, jadi tidak jadi penganggur setelah dia punya ijazah SMA, tapi dia bisa berwira swasta. Berarti dalam perkembangan kurikulum Merdeka ini ternyata pendidikan di TTU ini sudah mulai menciptakan sesuatu ya. Sudah ada ternyata 5 sekolah penggerak, 4 sekolah penggerak untuk SMA dan ada guru-guru penggerak. Dan guru-guru penggerak itu luar biasa. Ada perubahan-perubahan banyak yang mereka sudah buat di sekolah. Kalau untuk SMK itu ada 2 pusat keunggulan. Itu SMK Katolik Eva, SMK Bitauni. Ya, sedangkan yang lain itu pelaksanaan IKM, implementasi kurikulum Merdeka. Itu di SMA ada 3, SMK-nya ada 2. Ya. Jadi bagus, saya malah dukung sekali dengan adanya kurikulum Merdeka. Jadi kita merasa, ternyata sekarang itu betul-betul harus berubah. Dulu kan kita yang penting sekolah selesai. Tapi sekarang tidak, bekal yang kita berikan kepada anak. Nah, berkaitan dengan kurikulum Merdeka yang membuat sebenarnya saat ini para guru dia merasa terganggu karena belum terima. Dia belum terima itu. Kan dia berpikir begini. Ganti menteri, ganti kurikulum. Padahal tidak. Kurikulum ini dia dinamis, berkembang sesuai dengan perkembangan. Ya, seperti itu. Jadi sekarang kan baru ada 4 sekolah penggerak dan ketika bagaimana peran Bunda ketika menawarkan sekolah penggerak ini dan ada penolakan dari sekolah-sekolah dan untuk mengantisipasi agar para guru ini menerima bahwa perubahan yang sekarang kurikulum Merdeka ini guru harus terus belajar, itu kira-kira langkah apa yang biasa Bunda sampaikan ke mereka? Ya, baik. Karena sebelum melaksanakan program ini, itu mereka di BIMTEK selama 1 bulan, ya, secara daring. Termasuk saya juga ikut secara daring. Memang pertama kami juga terimanya sulit, ternyata sulit ya. Tapi setelah dibimbing terus ternyata bagus sekali.
memang ada guru yang belum mau berubah. Dia masih tetap, dia bilang, mas apalagi yang 1 tahun mau pensiun. Sudahlah kami biasa seperti ini. Karena ada sekolah yang untuk kelas 10 semua, yang 4 sekolah ini ada 2 kurikulum. Di kelas 10 dia kurikulum Merdeka, kelas 11-12 dia masih kurikulum 2013. Sehingga memang perubahan mindset ini butuh waktu. Guru harus belajar, para kepala sekolah juga demikian, dan kami pengawas sehingga kami pergi juga, kami bisa memberikan pengetahuan yang juga kurikulum Merdeka. Tapi kalau saya sendiri tidak paham, saya mau bimbing apa? Ya, kepala sekolah. Jadi semua kami ini lagi belajar. Belajar sehingga implementasi dari kurikulum Merdeka itu betul-betul sesuai dengan ketentuan yang diharapkan. Ternyata kurikulum yang dipersiapkan oleh Kemendikbud terkait kurikulum Merdeka ini sangat membantu untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah kita. Tetapi masih terdapat beberapa guru yang masih takut, atau mereka takut, dan mungkin takutnya itu karena belum tahu bagaimana cara mempersiapkannya. Padahal ke depan semua guru harus bisa menjadi guru penggerak, dan semua sekolah kalau bisa dia harus menjadi sekolah penggerak. Nah, kira-kira gambaran pertanyaan-pertanyaannya itu apa? Karena masih banyak guru juga yang gagal ketika mengikuti tesnya itu. Kira-kira gambaran secara umum yang harus dipersiapkan itu apa? Jadi soalnya itu juga bukan soal yang pilihan ganda ABC, tidak, tetapi soal-soal pertanyaan yang diberikan dalam bentuk narasi. Misalnya kasus, ada persoalan siswa, bagaimana cara kamu mengatasi kalau siswa ini bermasalah. Ya, atau misalnya kamu mau jadi kepala sekolah, kira-kira komitmen kamu untuk mau menjadi kepala sekolah yang hebat apa saja, itu kita narasikan kalimatnya. Jadi tidak bentuk pilihan ganda, tetapi dalam bentuk narasi. Berarti menjadi guru penggerak ini berarti dia tidak harus serta-merta tahu semua, hanya pengetahuan saja, tapi bagaimana dia cara mendidik atau mendampingi siswa agar bisa mencapai tujuan pembelajaran. Jadi baik itu dari pengetahuannya, keterampilan, karakter. Jadi banyak soal-soal yang mau dibilang soalnya dalam tingkat tinggi ada juga, tapi itu hanya bagaimana dari kita memahami pertanyaan yang diberikan, lalu kita memberikan jawaban kita. Berarti untuk menjadi guru di zaman sekarang itu berarti harus terus belajar dan harus terus belajar. Karena nanti juga ke depan ini untuk menjadi kepala sekolah salah satu persyaratan memiliki sertifikat guru penggerak. Jadi kalau dia ada sertifikat guru penggerak, ada sertifikasi, tidak masalah. Tidak masalah. Berarti dia bisa langsung dicalonkan menjadi kepala sekolah. Karena guru penggerak itu sudah berbagai kompetensi itu dinilai. Baik kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, semua ditanyakan. Terus syarat suatu sekolah itu menjadi sekolah penggerak itu apa? Kalau sekolah penggerak juga sama. Kepala sekolahnya yang mendaftar. Kepala sekolahnya yang mendaftar. Kepala sekolah mendaftar, dia juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, bersedia menjadi sekolah penggerak, bersedia juga tidak dipindahkan selama 3 tahun. Jadi dia mengisi syarat-syarat itu, maka dia bisa lolos. Jadi tidak serta-merta langsung dia lulus dan masuk, ini tidak, masih diproses lagi. Nah, sementara ini Bunda dari 2017 sampai sekarang 2022 terjadi begitu banyak perubahan kurikulum. Dan kira-kira menurut Bunda harapan apa untuk sekolah-sekolah di TTU ini agar bisa mencapai tujuan yang baik? Artinya siswa-siswa yang diajarkan atau siswa-siswa TTU ini bisa mampu bersaing di level nasional. Jadi kalau menurut saya yang pertama peserta didik dulu. Peserta didik itu juga harus meyakini bahwa saya memiliki talenta, saya memiliki kemampuan, maka saya harus belajar, saya harus berkreasi. Kadang-kadang mereka masih malu, saya ternyata bisa di bidang seni, tetapi mungkin fasilitas sekolah tidak ada, jadi tenang-tenang. Tetapi dia bisa berkolaborasi dengan siapapun agar dia bisa meningkatkan kompetensi. Jadi dari siswa dulu. Kadang-kadang peserta didik juga untuk mau berubah itu sulit. Saya sudah nyaman yang ada, biar kamu saja. Padahal misalnya contoh kayak ada debat bahasa Indonesia, debat bahasa Inggris. Biasa kan di akhir semester habis ujian kan ada kegiatan ekstra. Nah itu tidak semua peserta didik ikut. Yang lain jadi penonton setia. Tetapi yang lain antusias sekali, bagus. Artinya dia mau berubah dari siswa itu sendiri. Kemudian juga dari guru juga harus kreatif. Dia harus merasa tidak nyaman. Kalau orang merasa nyaman berarti dia tidak mau berubah.
Karena sekarang kalau dia merasa nyaman dengan perubahan yang begitu besar, hanya dulu tidak bisa. Guru juga harus banyak baca, harus banyak bertanya. Kami di Menteri itu menyiapkan salah satu aplikasi yang namanya PMM, Platform Merdeka Mengajar. Di PMM itu semua materi ada. Misalnya contoh untuk bagaimana guru bisa mengajar yang baik, tinggal kita cari saja di situ, pakai ID belajar, semua ada. Untuk kepala sekolah bagaimana membuat perencanaan yang baik, kita cari di PMM. Jadi pemerintah ini dia merubah, memperbaiki kurikulum. Tidak merta kita belajar sendiri, tapi menyiapkan semua fasilitas. Tinggal sekarang dari kita. Apakah kita mau membuka PMM aplikasi itu untuk baca? Kalau kita rajin membaca, pasti kita buat perubahan besar. Saya pun sekolah penggerak ini bagus, sudah berubah. Banyak yang sudah berubah, masing-masing berlomba-lomba. Ya, berlomba-lomba. Saya juga harus menjadi yang terbaik, menjadi nomor 1. Ya. Dan itu harapan untuk lembaga-lembaga pendidikan, dan kelihatannya memang sudah beberapa tahun ini saya melihat level-level sekolah SMA mulai meningkatkan daya saing. Jadi kira-kira semua sekolah dia bilang saya punya harus apa, saya punya harus apa, itu sudah ada. Dan yang berikut, peran masyarakat juga tidak terlepas jauh untuk mengembangkan pendidikan di PTU ini. Dan kebetulan Bunda sendiri sudah memulai dengan membangun Taman Literasi Bi Mafo. Kira-kira harapan Bunda untuk masyarakat, karena TTU ini kan tidak hanya di dalam kota sini, tapi masih banyak di pedesaan. Kira-kira harapan untuk masyarakat itu apa? Ya, harapan saya juga sering kalau dalam rapat-rapat dengan para camat, para kepala desa, para UPD, saya juga menghimbau kalau bisa di desa itu ada anggaran desa, memasang wifi, menyiapkan taman literasi, ada lokasi kecamatan, lokasi desa yang bisa dibuatkan tempat-tempat literasi sehingga anak-anak itu bisa membaca di kantor desa. Sebagai ambil contoh di kantor camat Insana. Itu pondok-pondok literasi banyak, juga pasang wifi. Jadi setiap hari diberikan kesempatan kepada masyarakat, kepada pelajar untuk datang belajar di situ sampai jam 5 sore, pasang wifi. Di Manufui, di beberapa tempat itu juga sudah disiapkan taman-taman, pondok-pondok untuk anak-anak bisa baca. Oke Bunda, terima kasih banyak. Pada kesempatan ini saya juga meminta satu closing statement. Kira-kira harapan Bunda pendidikan di TTU itu kalau mau bagus seperti apa? Mungkin disampaikan. Ya, pendidikan di TTU harus maju, harus komitmen dan bekerja keras, harus kreatif, inovatif, agar anak-anak yang kita bina menjadi anak-anak yang cerdas, terampil dan berbudi pekerti luhur.